jalur ibu-ibu. Nah, jadi jangan menyetir di dekat jalur masuk lintasnya ibu-ibu. Nanti ibu yang terlambat susah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga pada akhirnya kita masih bisa diberikan kekuatan, kesempatan untuk bisa bersama-sama menghadiri kajian kedua di bulan ini yang insya Allah nanti akan kita sama-sama simak, yang akan langsung disampaikan oleh pengawas syariah Hisana Group oleh Ustaz Ali Nurdin Anwar LC.MAI. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan kepada para pengikutnya, kepada para penegak nilai-nilai Islam dimanapun mereka berada, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Baik, yang kami hormati Bapak Muhammad Rizky Ramadan selaku Brand Manager Roscik dan Direktur Roscik CP Roscik ya, insyaallah, dan Bapak Dimas Aditya selaku Business Development, dan Ibu Retno Sika insyaallah sudah hadir di barisan ibu-ibu selaku Direktur SDA, dan yang kami hormati para kepala departemen yang ada di kantor pusat baik di Miras maupun Cipuan yang telah hadir, dan teman-teman semua yang kami hormati, yang kami cintai, yang telah hadir di Musola Miras ini untuk bersama-sama menghadiri kegiatan rutin kita. Baik, sama-sama kita buka dalam lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk membuka kajian kita juga, insyaallah kita bacakan mungkinnya Al-Fatihah iringi untuk yang ditujukan atas berpulangnya ayahanda dari Bapak Ipan Ahmad Rifai dan Teh Erniawati yang hari ini berpulang di Kuningan. Insyaallah almarhum diberikan balasan atas kebaikan-kebaikan beliau lakukan selama masa hidupnya di dunia. Amin. Diberikan lapangan kuburnya. Amin. Dan nikmat kubur. Amin. Dan keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran. Amin. Atas ditinggal oleh ayahnya tercinta. Al-Fatihah. Terima kasih. Dan insyaallah langsung saja kita akan dengarkan kajian dari Ustaz Ali Nurdin, dan nanti mungkin 10 menit terakhir Ustaz minta waktu untuk kita adakan sesi tanya jawab, dan seperti biasa jika nanti ada pertanyaan bisa nanti langsung disampaikan ketika sesi terakhir. Baik, untuk mempersingkat waktu kita persilakan kepada Ustaz Ali Nurdin untuk bisa menjelaskan materi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Sore ini bisa silaturahim dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga pertemuan ini menjadi keberkahan baik bagi kita semuanya. Mohon izin Ustaz nggak pakai kopiah. Kirain ada di koper, ternyata tidak ada. Jadi tidak akan mengurangi ya keberkahan ilmu insyaallah ya. Baik. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada seluruh umatnya termasuk kita. Semoga kelak di akhirat nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu semuanya, kita bersyukur sama Allah bisa bekerja di Hisana Group ini ya. Tapi banyak di antara kita juga boleh jadi ada ketika kerja itu stres gitu. Apalagi mohon maaf mereka yang dibebani dengan targetan-targetan.
Kalau kerja stres, buat apa kerja? Kerja itu harus membuat kita bahagia. Betul tidak? Nah itu. Jadi jangan sampai masuk kerja, pikiran di mana, fisik di kantor gitu. Ya, ini wajahnya kelihatan nih agak-agak masih memikirkan targetan gitu, pekerjaan belum beres gitu ya. Nah itu harusnya kita itu menikmatin apa yang kita kerjakan. Nah, baik. Ada beberapa alasannya gitu Pak Ibu semuanya ya. Kita akan lihat pertama, bekerja bagi seorang muslim adalah perintah dan konsekuensi. Lihat di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, huwallazi ja'ala lakumul arda dalula. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini apa? Dalul. Dalul itu datar. Ya, mudah gitu. Famshu fi manakibiha. Silahkan berjalan di seluruh pelosok bumi ini. Jangan diam, harus bergerak. Diam itu temannya, mohon maaf, kalau orang diam aja itu hati-hati, setan banyak datang. Kalau orang rajin bergerak, rajin beraktivitas, setan juga nyerah. Makanya kata para ulama, kalau engkau nggak disibukkan dengan urusan akhirat, sibukkan dengan urusan dunia. Sebab kalau orang nggak sibuk dengan akhirat, nggak sibuk dengan dunia, sibuk dengan apa? Dengan setan nantinya Pak Ibu semuanya. Pikiran-pikiran setan itu akan mudah masuk. Contoh, mohon maaf, kalau di kantor tuh orangnya diem gitu Pak, nggak dikerjain tuh. Itu pasti ngeliat orang lain teh, ini pasti orang ini lagi nyari-nyari apa, terus pikirannya negatif aja lihat orang teh. Tapi kalau orangnya kerja gitu ya, sibuk, nggak ada tuh pikiran negatif sama orang, karena dia fokus dengan apa yang dia kerjakan gitu. Famshu fi manakibiha. Yang luar biasa, Allah menggunakan kata-kata al-masyu, jalan, tidak lari. Sebab apa? Kalau orang jalan Bapak Ibu semuanya, dia akan bisa mendengar yang memanggilnya. Betul tidak? Kita ini beraktivitas di bumi Allah. Jangan sampai kalau Allah manggil kita, kita pura-pura tidak dengar. Maka di sana sholat berjamaah jadi kewajiban. Tapi jangan hanya di kantor aja gitu. Di kantor berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib dan isya enggak, subuh komo ya, apalagi mohon maaf enggak. Itu bahaya, gagal hidup itu Pak. Kantor itu ini aja, kebiasaan di rumah jauh lebih di kantor. Orang rata-rata di kantor susah. Kita di kantor aja bisa berjamaah, apalagi di rumah. Bukan terbalik. Nah, kalau kita bergerak, apa kata Allah? Wa kulu mir rizqih. Makan. Berarti kalau mau makan harus ngapain? Harus bergerak, jangan diam gitu Pak. Betul tidak? Kalau kita bergerak, pasti dapat makanan, pasti dapat sesuatu, ya begitu. Wa kulu mir rizqi, makan dari rizkinya, ya, nggak makan rizki kalian tapi rizki. Kenapa? Yang ngasih rizki itu bukan pekerjaan kita, tapi siapa? Allah. Ya, kerja itu perintah Allah. Nggak ada kaitannya dengan mohon maaf kita berhasil atau tidak. Urusan kita adalah bergerak. Urusan kita melakukan apa yang perintahkan. Rizki mah urusan Allah. Maka kalau orang mohon maaf membatasi rizki itu dengan pekerjaan, maka rizkinya pasti seret dan kurang. Maka rizki itu dari Allah. Maka kalau rizki dari Allah berarti apa? Ikuti aturan main siapa? Allah gitu. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kalian akan dikembalikan. Kita ini bakal balik Bapak Ibu semuanya. Maka jadikanlah bekerja itu bagian kita mencari bekal gitu. Bukan urusan bekal dunia, tapi jadikan ini adalah amal soleh kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, kalaupun kita tidak berharap dalam hidup ini, ketika aktivitas kita gitu ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu, maka takdir itu adalah, mohon maaf, itu dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah gitu. Even itu takdir yang menurut orang mah terburuk, tapi di sisi Allah mudah-mudahan jadi kemuliaan bagi kita gitu. Maka tahu wa ilaihin nusyur, harus ingat kalian kembali kepada Allah, maka hati-hati dalam bekerjanya. Gitu. Ini ayat pertama ya. Yang kedua, bekerja itu adalah kemuliaan. Kan kebayang tuh Pak, kalau sudah nikah nggak punya kerjaan, betul tidak?
sama mertua disindir ya. Tuh suami kamu kerjanya di rumah aja mulu. Betul? Ya. Makanya bekerja ini kemuliaan. Bersyukur kita diberikan oleh Allah pekerjaan di sini. Lihat kata Rasulullah, li'an ya'khuda ahadakum hablahu, demi zat jiwaku yang ada dalam genggamannya, seandainya ada seorang kalian yang mengambil tali lalu mencari seikat kayu bakar, fayati bihazbatil khatab, lalu membawa kayu bakar ala dhuhrihi di punggungnya, fayabi'aha, lalu menjualnya, fayukaffallahu biha wajhahu, Allah menjaga kehormatan wajahnya, dirinya, khairun lahu, lebih baik min an yas'alan nasa, daripada dia meminta kepada orang, atuhu ma'umanuh, baik mereka memberi atau dia menolaknya. Bayangkan Bapak Ibu semuanya, zaman Nabi jualan kayu bakar, kan gak ada manfaatnya Pak. Sebab kayu bakar banyak di mana-mana, sesuatu yang gak bernilai gitu. Tapi dia tidak mau minta-minta, dia jadikan apa itu sebagai apa mata pencahariannya, itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang kerjanya minta-minta. Maka meminta-minta itu bukan karakter seorang muslim. Bahkan nanti di akhirat gitu Bapak Ibu semuanya, kalau ada orang suka meminta-minta itu akan di paste off wajahnya itu, ditarik kulitnya, dagingnya, yang ada tinggal apa? Tulang wajahnya saja. Nah, kadang kita nggak sadar kalau ada teman, jangan lupa ya oleh-olehnya, itu minta-minta. Yo, ada mau tugas kemana? Pak Rizky mau kemana tugas Pak Rizky? Jangan lupa oleh-olehnya ya buat kita. Itu nggak boleh ya. Nah, itu jangan dibiasakan ya. Nah, itu meminta-minta. Tapi di sini nggak ada yang ngerokok kan? Nggak ada kan? Banyak. Nah, dosanya orang yang merokok itu suka meminta-minta. Ciklah sabatang, kata orang Sunda mah. Cik korek apina. Itu teh meminta-minta itu teh. Walaupun sesuatu yang remeh, Ustaz. Yang remeh-remeh juga meminta-minta, tetap tidak boleh. Gitu ya. Maka bekerja bagi kita adalah kemuliaan. Kita bisa mandiri. Ya, begitu itu. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga. Nah, ini yang paling senang nih. Bekerja itu menggugurkan dosa. Maka jangan ngeluh kalau pulang macet, capek. Ya. Karena apa? Kita kerja itu supaya apa? Dosa-dosa kita dihapus. Boleh jadi sholat kita nggak bisa menghapus dosa kita. Sedekah kita nggak menghapus dosa kita. Zikir kita nggak menghapus dosa kita. Tapi kata Rasul, man amsa kalan, barang siapa yang sore hari duduk kelelahan min amal yadihi, karena perbuatan tangannya, karena dia bekerja, amsa maghfuran lahu, sore hari itu dosa-dosanya diampuni. Maka semakin kita banyak kerjaan juga ngeluh, didinya mah enak ya, kerjaan dikit saya mah capek. Jangan begitu. Semakin lelah, semakin banyak dosa kita dihapus. Justru kalau nggak lelah-lelah, itu curiga. Ya. Jadi jangan merasa bahwa kita banyak, paling mohon maaf yang harus bagian warawiri kesana kemari gitu kan, paling sampai mana macet, panas gitu, Bekasi, Jakarta begitu ya, dinikmatin aja. Kenapa? Karena kita berharap mudah-mudahan sore hari itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena kerja mah banyak dosa Pak. Coba, dosa apa yang paling berat bagi pekerja Pak? Dosa hasud, iri, dengki, ya hasud, betul. Setan naik gaji pada mancan. Itu dosa, udah keluar tuh. Ya. Baru ngomong begitu. Dia maunya muju-muju tuh. Itu udah keluar, itu dosa itu. Atau mata kita itu mohon maaf. Yang tadinya sering nanya sekarang nggak nanya gara-gara beda insentif gitu. Mohon maaf. Atau beda apa? Itu sudah jadi hasud. Dan mohon maaf, dosa bekerja itu adalah itu. Ngomongin, saya tak pasti mohon dibicarakan yang jelek-jelek, udah hasud, udah gibah, coba. Makanya bekerja bagi kita mudah-mudahan ya Allah hari ini dosa saya diampuni semuanya, gitu ya. Jadi sore hari itu tidurnya tenang, malaikat maut menjemput juga nggak apa-apa, terus diampuni dosanya, gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi harus bedanya apa? Niat itu teh yang membedakan apa? Niat. Kan ada orang yang kerja cuma niatnya apa? Nyari dunia aja, rutinitas. Kita mah enggak, kerja itu niatnya apa?
menggugurkan dosa. Nah, gitu ya semuanya ya. Nah, qala Luqman al-Hakim libnihi. Luqman al-Hakim berkata kepada putranya ini, ya bunayya istagni bil kasbil halal anil faqri. Ya. Wahai ananda, hilangkanlah kefakiran dengan usaha yang halal. Fa innahu man ibtaqara akhadha qattun illa asabahu salat. Karena barang siapa orang fakir akan ditimba perkara yang lemah. Pertama, riqqatun bidinihi, lemah imannya, Pak. Apalagi zaman sekarang, Pak. Kalau kita, mohon maaf, yang kasihan itu orang-orang yang miskin itu bukan apa-apa, nggak ada sempat untuk nuntut ilmu, betul tidak? Bapak suka ngelihat nggak, kasihan tuh orang-orang yang minta-minta di pinggir jalan. Jangan, mohon maaf, mereka sholat nggak, ke pengajian jarang, betul tidak? Alasannya apa? Nyari duit. Bapak Ibu mah enak, sholat berjamaah, ada pengajian, difasilitasi semuanya, ya betul tidak? Itu kita syukuri. Jadi orang yang fakir itu pertama yang dikhawatirkan lemah agamanya. Wadhafun fi aqlihi, lemah akalnya. Stunting. Ya, mohon fisiknya, akalnya, betul tidak? Kenapa? Karena kalau orang nggak punya penghasilan masih apa? Nggak punya apa? Nutrisi, beli nutrisi nggak ada. Betul tidak? Gitu. Kemudian apa? Wa zihabu muru'atihi. Nah ini, hilang marwahnya, hilang kehormatan dirinya, itu kerjanya minta-minta. Udah nggak punya malu lagi. Ada orang ngerokok, cik lah kadi sebatang, nyobaan. Udah beres, temannya ngerokok, cik sekali lagi, gitu. Hanya kata temannya, saya masih cik wae kerjanya, ya, bukan chicken tapi ya, ya, gitu. Nah, wa'adu min hadhihi salasah. Nah ini, dan lebih berat dari tiga ini apa? Istighfafun nasi bihi. Orang akan meremehkan orang yang nggak punya pekerjaan yang halal. Dia omongin, saya tahu dia mau orangnya nggak pernah mau punya semangat kerja, pernah minta-minta aja terus, pasti begitu. Rame itu ya, itu. Baik, itu alasan ya kenapa kita harus bekerja. Baik. Nah, Nabi mengatakan bekerjalah dengan penuh keyakinan supaya baik. Sebab kalau kerja dengan tanpa keyakinan kita jadi seperti orang yang nggak jelas gitu, Pak, nggak akan bahagia. Ya, lihat hadis Rasulnya jelas ya. Kata Rasul apa? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Nah, wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai dibandingkan dengan mukmin yang lemah, walaupun dua-duanya baik. Jadi kita harus menjadi seorang mukmin yang apa? Yang kuat, Pak. Kuat dalam segala hal. Lihat. Kuat ilmu, kuat fisik. Karena kalau ilmunya kuat, fisiknya kuat, pasti efeknya kemana, Pak? Ekonomi juga pasti kuat. Betul tidak? Coba kalau orang pinter-pinternya, tapi fisiknya sakit-sakitan. Apa yang terjadi? Goler di rumah sakit, nggak bisa punya penghasilan. Pinter. Punten. Fisiknya kuat, ilmunya rendah, kerja mah kerja, tapi penghasilannya nggak gede. Makanya harus kuat apa? Fisik dan ilmu. Maka dalam bahasa Allah dalam Al-Quran itu zadahu bastotan fil ilmi wal jismi. Tolut bagi semuanya jadi raja, padahal bukan dari golongan raja. Kenapa? Karena diberi kelebihan apa? Fisik yang kuat, ilmu yang mantap gitu. Maka itu yang harus kita miliki, Pak. Maka punten nih, kerja Bapak Ibu semuanya hati-hati makan yang sehat gitu ya. Jangan lupa olahraga. Mau kerja olahraga nggak pernah. Olahraga nggak perlu yang berat-berat. Jalan kaki. Nggak usah mengususkan jalan kaki, nah, ke masjid jalan kaki. Makanya dari bawah ke atas naik tangga nggak naik lift, itu mohon maaf itu ibadah luar biasa, fisiknya luar biasa, sehat-sehat itu teh. Itu Pak. Tahu tidak Rasul kalau ke masjid jalannya gimana Pak? Begini nih. Kayak di catwalk. Kenapa? Karena langkah itu dihitung pahala. Dan menurut penelitian Bapak Ibu semuanya, kalau kita ingin bebas dari penyakit diabetes itu jalan 10.000 setiap hari.
Tapi jalannya nggak boleh begini, harus gini Pak. Harus dekat. Orang yang rajin jalan pasti sehat. Makanya kenapa Rasul melarang sahabat kalau ke masjid naik mobil, naik onta, jalan aja. Gitu. Kenapa? Biar sehat. Gitu ya itu. Nah gitu. Ilmu berarti rajin belajar, upgrade. Kan manusia zaman sekarang mah aneh Pak. Bawa HP jadul malu, tapi otak jadul nggak pernah malu. Padahal harusnya yang di-upgrade apa? Otak. Mengupgrade otak caranya apa? Baca. Iqra. Baca. Gitu ya. Makanya kalau kita itu ilmunya mantap, fisiknya sehat, maka pasti akan luar biasa. Dan Allah mencintai itu Bapak Ibu semuanya ya. Walaupun tentu kata Rasul, walaupun orang sakit-sakitan atau lemah, tetap Allah lebih mencintai orang mukmin dibanding dengan non mukmin ya, orang kafir kan begitu ya itu. Tapi lebih baik adalah kuat secara fisik, kuat secara ilmu, yang mudah-mudahan berefek juga pada hal yang lainnya. Lalu Rasul menasihati kita Pak, ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah dengan apa yang berguna bagimu tuh. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau kita melakukan apapun itu harus dengan penuh semangat, jangan asal-asalan. Kerja bermanfaat bagi kita tidak? Bermanfaat. Gaji dapat, tunjangan dapat, masa depan dapat. Belum lagi tadi apa? Penggugur dosa, dapat pahala, melaksanakan perintah Allah. Harusnya apa? Semangat. Ini mohon maaf Pak, datang ke kantornya seperti orang yang lunglai gitu, duduk kunaon lieur pusing, kenapa? Targetan banyak banget ya teh, mana gitu banyak aja alasan gitu Pak, nggak boleh. Kita mah tunjukkan kita orang yang energik, semangat, ihris ala ma yanfa'uk. Ya. Makanya Bapak Ibu semuanya, fokus terhadap apa yang sedang dikerjakan, jangan terbebani dengan hasil. Betul tidak? Yang membuat beban itu apa? Pikiran terkait target. Target mah jangan dipikirkan. Target mah doa. Yang harus dipikirkan, harus dilakukan adalah apa yang bisa kita lakukan. Ya. Ingat, target adalah doa. Jangan merasa berat dengan doa, karena di atas sana ada zat yang mengasihi kita. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau kita diberi target sama kantor itu adalah doa aja sama Allah. Ya Allah, itu doa saya ya Allah. Ada nggak orang masuk surga, doa minta masuk surga kemudian stres gitu Pak? Robbana atina fid dunya, stres ya, doa masuk surga, ada nggak? Nggak ada. Betul tidak? Bahkan Rasul mengatakan kalau minta surga, surga apa? Firdaus paling tinggi itu. Nggak ada stres minta doa Firdaus. Betul tidak? Target itu doa kita Pak. Tinggal minta aja sama Allah. Fokus kita apa? Apa yang menjadi pekerjaan kita, lakukan sebaik-baiknya. Kita belajar dari Siti Maryam, lihat Pak. Siti Maryam apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki biz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Goyangkan pangkal korma tuh Pak. Bapak Ibu semuanya bayangkan ini, lihat nih gambar pohon korma. Itu kalau digoyangkan oleh Siti Maryam, yang goyang pohon apa korma? Pohonnya apa Siti Maryamnya? Si Maryamnya gutak-gitak kali gitu ya. Betul tidak? Tapi perintah Allah apa? Goyangkan, jangan mikir kira-kira jatuhnya berapa ya? Kira-kira dapatnya berapa? Kira-kira jatuh enggak? Urusan jatuh urusan siapa? Urusan Allah. Urusan kita apa? Menggoyangkan. Betul tidak? Nah seringkali kita itu terbebani dengan apa? Dengan hasil. Kak Ibu semuanya. Tuh kita menggoyangkan aja. Goyangkan. Jangan mikirin. Nanti Allah ya kan. Makanya tuh sakit alaiki rutaban janiyya. Yang turun apa? Rutab tuh Pak. Yang itu tuh. Yang kuning itu. Kan bayangkan oleh kita. Siti Maryam itu baru melahirkan ini teh Pak. Wanita baru melahirkan capek tidak Bu? Capek bagi yang sudah menikah mah dan sudah tahu ya. Capek Pak. Bayangkan Allah tega banget ya. Wanita baru melahirkan harus menggoyangkan. Kan tadi melaksanakan perintah Allah, kewajiban perintah laksanakan aja. Soal hasil urusan siapa? Urusan Allah, bukan urusan kita gitu Pak.
Mindset begitu enak. Tinggal doa aja. Ya Allah, hari ini aku mohon kepadamu. Maka lihat doa pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu kuncinya apa? Betul tidak? Wa rizqan thayyiban, rezeki yang halal. Wa amalan mutaqabbala, dan mudah-mudahan semuanya dijadikan amal yang diterima. Kan enak banget kita, betul tidak? Ya Allah, target hari ini saya dapat ini, ya Allah, mudahkan sama Allah. Tentu ada proses, ada godaan, itu namanya juga hidup. Betul tidak? Itu. Nah, makanya Bapak Ibu semuanya lihat. Manusia itu wilayahnya apa? Ikhtiar dan tawakal. Kita ikhtiar yang terbaik, tawakal. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, gitu, Pak. Maka tawakalnya ekspresif, Pak. Sob, Bapak Ibu semuanya kalau mau tidur doanya apa, Pak? Apa doa tidur? Apa? Apa, Pak? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Eta manak TK atuh, Pak. Kita masa dari TK gitu sampai tua gini doanya Allahumma masih Bismika Allahumma amutu wa ahya. Kata anaknya kan salah di sekolah mah, ahya wa amut ayah katanya. Amutu wa ahya, ahya wa amut gitu ya. Bukan, Pak. Doa tidur itu yang kalau kita sudah banyak aktivitas, kesibukan, aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Itu intinya, Pak, nyerahin semuanya sama Allah, Pak. Kita udah beraktivitas, kita sudah berikhtiar. Kita tinggal apa? Serahkan sama Allah. Mungkin ada pekerjaan yang belum terselesaikan, mungkin ada negosiasi yang belum menghasilkan. Nanti Allah yang menggerakkan ketika kita sedang tidur gitu. Bapak teh negosiasi nih, ya tidak deal wae gitu ya. Padahal udah bolak-balik, udah tidurnya serahkan sama Allah. Ketika tidur, orang yang kita negosiasi itu berpikir, ini Pak Rizky perasaan telepon saya terus katanya ya gitu ya. Besok aja saya dealin aja kan gitu. Padahal kita nggak ngomong apa, Allah yang membereskan. Makanya Bapak Ibu semuanya, hasil itu urusan siapa? Urusan Allah. Makanya bersemangatlah. Yang penting kata Rasul apa? Dalam hadisnya itu lanjutannya, wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Wasta'inu bisobri wassalah. Cara minta tolong kepada Allah mah gampang. Sholatnya jaga baik-baik, sabar dengan prosesnya, gitu aja. Nikmatin aja proses semuanya. Bagian dari hidup yang harus kita jalani, gitu. Ya, nikmatin aja semuanya. Baik. Nah, lihat Bapak semuanya. Kalau orang keluar dari rumahnya, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, doanya itu apa kata Allah? Yuqalu hinaidin. Jadi kalau kita, makanya tawakal mah ekspresif, Pak. Ya. Kalau orang mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, itu hakikatnya di dalamnya itu ada minta tolong kepada Allah, tawakal itu. Maka kata Allah, Pak, hudid, engkau akan diberi ilmu oleh Allah. Wa kufit, akan dicukupkan rezekimu sama Allah. Wa wukit, dan engkau akan dijaga dari godaan setan. Fatanaha anhu syaitan. Maka setan-setan minggir semuanya itu, Pak. Nggak bisa menggoda orang yang bismillah tawakal itu. Kenapa? Karena setan akan berkata pada temannya, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana mungkin kita bisa menjebak orang, mengganggu orang yang sudah diberi ilmu sama Allah, dicukupkan rezekinya sama Allah, dijaga sama Allah. Setan juga nyerah. Kalau orang tawakal. Makanya jangan lupa tuh, setiap keluar rumah doanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, lanjut. Ummi Salamah mengatakan, sami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ba'da salatil fajri itu. Ini doa pada salat subuh. Tadi Allahumma inni as'aluka ilman nafian. Terkadang rawi bacaan ini rizqan thayyiban didahulukan ya, nggak jadi masalah. Silahkan mau mana aja. Wa ilman nafian wa amalam mutaqabbalah. Kita minta ini sama Allah.
Kalau udah minta sama Allah mah tenang gitu Pak. Suka berdoa pada subuh? Dan mohon maaf, tidak boleh terlambat. Orang kalau nyari rizki di bumi Allah, sholat subuhnya terlambat, ngebohong ya Pak. Nggak boleh. Sholat subuhnya kesiangan, pokoknya tidak kelihatan wajahnya yang suka sholat subuhnya kesiangan, ada? Mau di scan oleh Ustadz? Biasanya Pak, suka ngeluh Pak. Nah itu tanya sholat subuhnya di mana gitu ya. Pasti orang yang ngeluh, banyak ngobrolin kasusah, masalah, pasti penyebabnya sholat subuhnya nggak di masjid. Gitu aja. Ada orang yang sholat subuhnya di masjid mah, udah doakan sama Allah ya. Ngapain harus ngeluh sama manusia? Betul. Udah minta sama Allah, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tenang. Nah. Lalu kata Rasul apa? Wala ta'jaz. Apa? Jangan kamu menjadi orang yang lemah. Lah jangan ngeluh. Ya. Jangan banyak beralasan, jangan lebay gitu. Kita itu harus apa? Tap gitu ya, tangguh gitu. Masalah di semua namanya hidup. Bapak kerja capek tidak? Kerja capek tidak, Pak? Ini kadang yang diam di sana capek kayak yang takut gitu. Capek tidak kerja, Pak? Kalau nganggur capek enggak? Lebih capek. Karena nggak dapat apa-apa, betul ya? Yang mending mana? Mending kerja capek ada. Makanya jangan ngeluh gitu. Betul tidak? Nah konsekuensi, Bapak tidur capek, tidur terus gitu ya. Setiap hari tidur, dari pagi tidur, siang tidur, sore tidur, capek tidak? Capek. Kerja? Mending mana? Makanya jangan ngeluh. Udah, gitu ya. Ngeluh ditarget sama Pak Rizky itu ya, mohon maaf ya. Ini teman-temannya ya, target, alhamdulillah dikasih target itu jadi doa. Betul tidak Pak? Ya, jadi doa. Baik. Kata Rasul, ana inda dzanni abdi bi wa ana mau idza dzakarani. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Dan aku akan bersamanya kalau dia mengingat aku, kata Allah. Jadi udahlah, husnuzon aja sama Allah. Jangan ngeluh masalah. Dan masalah harus dihadapi. Ya, betul? Baik. Nah, ini lihat Pak. Ini film Darut Tauhid suka disetel. Dan harus nonton. Ibu-ibu mohon maaf nggak nonton ya? Oh ada? Oh ada TV ya? Tapi nggak ada suaranya ini ya? Mohon maaf ya. Capek. Ini mohon maaf kalau pakai ini nggak ada suaranya Ustadz. Iya. Hidup Pak, masalah harus dihadapi, betul ya? Nggak boleh lari ya. Hayati ya.
Ya, tuh ya. Jadi ngapain kita ngeluh, Pak, betul ya? Karena apa? Allah menyajikan bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan-kemudahan, ya, begitu ya. Gak mungkin sulit semuanya dan gak mungkin mudah semuanya. Justru harus dihadapi, dinikmatin. Dan kadang persoalan-persoalan yang kita hadapi kan jadi pembelajaran luar biasa bagi kita, ya. Nah, kita jadi lebih bijak, bisa memberikan nasihat sama orang, bisa mengingatkan teman-teman yang lain karena pengalaman-pengalaman itu. Gitu ya, itu. Nah, terakhir nih kata Rasul. Ini usah ngejar kereta masalahnya, ya. Maaf ya. Wa in asabaka syarrun, nah, jika engkau diuji oleh kesulitan, fala taqul law anni fa'atu kada. Jangan suka mohon maaf, seandainya gini, seandainya enggak boleh. Apa yang terjadi yaitu qadarullah wa masyaallah fa'al. Yang sudah terjadi mah terjadi aja. Paling kita apa? Cari hikmahnya, cari pembelajarannya. Jangan suka nyalahkan yang lain. Ini gara-gara kamu. Seandainya kamu begini nggak mungkin begini. Itu jadi apa? Orang jadi nggak percaya, gitu ya. Betul, kita perlu ada review, tapi kita terima bahwa ini bagian dari takdir dari Allah. Supaya apa? Kalau kita menyadari Allah yang menakdirkan semuanya dan kehendak Allah tidak bisa kita lawan, kita tinggal minta sama Allah biar apa yang kita lakukan itu Allah mudahkan, kan gitu. Kalau kita mohon maaf nyalahkan nyali nggak terima, apa kata Rasul? Fa inna law tabtahu amal syaitan, nanti setan yang akan menguasai kita. Nah, itu bahayanya. Nah, setan itu akhirnya jadi membuat orang jadi males ngeluh gitu, gara-gara itu salah satunya apa? Kalau seandainya dulu begini begitu, jadi ngalamun itu gara-gara setan. Banyak kelamun, nggak produktif, nggak menghasilkan karena dibuai oleh apa? Lamunan-lamunan yang nggak jelas yang diberikan oleh setan, ya, begitu. Nah, dari Jabir bin Ali, ya, Ja'a Suraqah bin Malik bin Jus'am, qala ya Rasulullah, bayyin lana dinana ka'anna khuliqnal an. Rasul jelaskan agama kita ini seolah-olah kami diciptakan sekarang. Pimal amal yom, pimal japati bil aklam, wajarat bil maqadir, pima sanastakbil. Rasul, kita ini beramal itu karena sesuatu yang sudah Allah takdirkan atau sesuatu yang masa depan itu belum Allah takdirkan. Kata Rasul, la bal pima japat bil aklam, wajarat bil maqadir. Kita ini Bapak Ibu semuanya beramal itu apa yang sudah Allah tentukan 5.000 tahun sebelum menciptakan kita sudah ada nih. Kita ngumpul hari ini teh, Pak. Sudah Allah takdirkan sebelumnya. Seorang sahabat bertanya, "Papi malamal, Rasul ngapain kalau begitu kalau sudah ada takdir dari Allah?" Kata Rasul apa? I'malu fa kullun muyassarun, berbuatlah karena semua orang akan dipermudahkan. Jadi kelihatan tuh, Pak, calon orang sukses mah semangat kerja. Nah, itu calon orang sukses. Orang yang nggak sukses ngebolokin orang, nah itu calon orang nggak sukses. Tahu tidak, ahli surga dan surga itu sudah ada dari zaman dulu, Pak. Tapi kita bisa, mohon maaf ya, mengukur diri, jangan ukur orang lain. Mohon maaf, ada orang kerjanya di pos ronda, di pinaraka ini ya. Jangan. Boleh jadi dia di sisi Allah apa? Ahli surga. Gitu. Tapi bagi kita ngukur nih. Kalau kita jauh dari Allah, berarti jangan-jangan ita gitu. Tapi kalau kita mohon maaf berusaha ibadah yang terbaik, mudah-mudahan kita lebih dekat dengan surga yang Allah janjikan untuk kita. Termasuk dalam kita bekerja gitu Bapak Ibu semuanya. Orang sukses kelihatan tuh dari cara dia, bagaimana etosnya, bagaimana semangatnya menjalani, pasti begitu. Ya, begitu. Nah, dan terakhir Bapak Ibu semuanya. Nah, ini doa dari Rasul yang harus kita baca nih, Pak. Ya. Setiap ba'da sholat minimal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, la mani alima a'taita. Tidak ada yang bisa menahan kalau engkau beri. Wala mu'ti alima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi kalau engkau tahan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, serta tidak bermanfaat kekayaan di sisimu karena hanya darimulah kekayaan itu ya Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya, ujung-ujungnya kita harus menyadari apapun yang terjadi hakikatnya apa? Takdir dari Allah. Kita hanya diperintahkan apa? Ikhtiar. Ketika kita melakukan kemudian dapat hasil, sudah terima. Maka kalau ada orang bertanya, Ustadz biar saya nggak terpengaruh oleh, mohon maaf,
pikiran-pikiran yang nggak benar, iri dan dengki di dalam kita bekerja, baca doa ini. Karena semuanya menakdirkan siapa? Allah, gitu. Itu Bapak Ibu semuanya dari Ustadz, ya. Mudah-mudahan bisa mengingatkan lah ya, Ustadz mengingatkan kembali agar Bapak Ibu semuanya terus ya. Saya tahu di sana itu luar biasa naik turunnya, betul tidak ya? Tapi kan Bapak Ibu semua bisa rasakan, ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Selalu ada kemudahan-kemudahan di balik kesulitan-kesulitan yang Allah berikan kepada kita. Yang penting tadi selalu minta tolong kepada Allah, husnudzon sama Allah, jangan lupa kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dan lakukan yang terbaik. Insya Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Demikian. Ada pertanyaan satu aja ya. Kalau ada yang bertanya satu silakan. Karena ngejar kereta nih Ustadz. Mana Kang Kurniawan? Masih bisa ya? Insya Allah ya. Ya, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bayu, Ustadz dari divisi training Ya. Bawahan Epalo. Aha, siap. Kenapa harus disebutkan? Ya. Nggak boleh. Ini nyebut bawahannya itu agak beda ya gitu. Siap. Ya, siap. Langsung aja Ustadz ya. Ya. Ini terkait dengan security yang bekerja di mana pada saat Jumatan gitu, Ya. otomatis banyak yang tidak bisa gitu. Ya. Nah itu bagaimana dari hukum Islamnya? Kemudian yang kedua terkait dengan wanita, apakah benar lebih baiknya di rumah? Karena saya juga ada anak perempuan dan anak pertama Ustadz, di mana biaya pendidikannya mahal banget, mahal gitu ya. Suatu saat kalau nanti dia udah dewasa sayang juga gitu kalau nggak kerja gitu. Bapaknya jadi ngitung-ngitung lagi gitu. Baik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak anak perempuannya 1, Ustadz 4. Ya, mendidik anak itu bukan masalah investasi. Mendidik anak kewajiban kita orang tua. Yang ngasih rezeki mah Allah. Gitu aja, ya. Jangan pendidikan, kalau pendidikan gini nanti rezekinya bakal enggak. Kita kewajiban mendidik anak kita, didik aja sebaik-baiknya menjadi anak yang soleha. Nanti rezekinya urusan Allah, gitu ya itu. Jangan hitung-hitungan, gitu ya. Jangan hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala urusan itu, gitu ya itu. Nah, perempuan bekerja bagaimana? Dalam Islam sebenarnya tidak ada larangan, ya. Buktinya kisah Nabi siapa? Dalam Al-Quran coba. Nabi Syuaib alaihissalam ketika putrinya mengembala domba, betul tidak? Ketika ditanya ma khotbukuma, kalian kenapa di sini perempuan duaan gitu kan? Lanas kata sudari awa abu nasyun kabir. Kata dua gadis ini, saya ini tidak bisa duduk di sini, kami tidak ngasih minta ternak kami sebelum para pengembala laki-laki itu semuanya selesai ngasih minum kan, berarti boleh selama tidak ada ikhtilat yang berlebih ya gitu. Di sana alhamdulillah kan, betul tidak? Ada pemisah, betul Pak di kita ada ya, ruangan berbeda laki perempuan. Ada yang beda, ada yang tidak ya. Nah, itu yang beda lebih, maksudnya perempuan khusus, banyak perempuan di situ kan gitu ya. Tidak terlalu banyak ininya ya itu. Kemudian wabu nasyun kabir, bapakku sudah tua, tidak ada yang bisa menafkahi. Jadi perempuan, nah sebenarnya, mohon maaf ini ibu-ibu sebelah kan, mohon maaf ya. Nah kalau saya katakan, perempuan mah ujung-ujungnya kalau kerja, ke suami aja. Kalau sudah cukup dari suami, ngapain harus kerja? Gitu aja. Kalau suami udah ngasih cukup, ngasih 50 juta per bulan gitu. Ya Bu, betul tidak? Kalau punya suami gaji, mohon maaf lah, Jakarta 20 juta lah ya, 20 juta misalkan itu ya. Udah ngapain ibu kerja di sana menurut Ustaz? Udah aja jadi Kenapa? Mempersulit diri sendiri kerja itu bagi perempuan. Kenapa? Kan kalau mohon maaf suami yang kerja dapat nafkah dari suami, nanti ditanya sama Allah, ibu punya penghasilan? Tidak ya Allah, beres. Suami ya Allah, suami yang dikecek-kecek sama Allah. Betul tidak? Ibu dapatin dari siapa? Dari suami ya Allah. Suami yang ditanya lagi, itu mobil dari mana? Suami ya Allah. Betul tidak? Tapi kalau ibu kerja, dari mana ini kata Allah teh? Nah itu Bapak Ibu semuanya.
Makanya kalau istri bekerja punya penghasilan, ingat gini Pak, lihat dalam rumus Islam. Harta istri milik istri. Harta suami milik istri. Catat Pak. Nih benar ini benar nih. Harta istri milik istri. Kalau istri bapak bekerja, bapak nggak bisa ngapa-ngapain. Itu istri gajian, itu yang milik istri nggak apa? Sini kan, nggak bisa. Bapak minjem itu ke istri mah. Betul. Coba bapak, mohon maaf, kalau minta sama istri lagi jalan, betul nggak? Lagi belanja. Terus gini ngomong, mah lagi di mana? Lagi pasar. Jangan lupa mah, bapak beliin baju satu. Baju batik nih buat hari Rabu katanya di sana harus pakai batik. Akhirnya beliin satu, itu ditagih sebelum dibayar itu. Bapak mana uangnya? 150.000 nih mahal nih. Yang kan kemudian bulan dikasih, beda lagi itu, beda lagi. Betul tidak? Karena harta istri milik. Tapi Pak, harta suami bukan milik istri. Istri punya hak. Maka kenapa kalau bapak dibalik sama istri, Pak lagi di mana? Lagi di sini. Beli ini ya Pak. Beliin apa? Ini ya beli martabak Pak. Berapa tuh? 50.000. Balik. Tadi ditagih oleh ke bapak. Mana maaf gantinya? Dari bapak itu kewajiban bapak ngasih. Nah itu. Karena harta suami istri punya hak. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja, dalam Islam tidak jadi masalah ya. Tapi tadi kewajiban kepada suami tetap harus nomor satu, kewajiban nomor satu. Dan tadi, tapi ada, mohon maaf ini, Ustaz harus ingatkan nih kehisan sama mohon maaf Bu. Betul ini mah, perempuan yang mandiri secara ekonomi sulit diatur oleh suami biasanya mah. Dan itu dosanya, maksud Ustaz. Belum tamat nih Ustaz ngomong nih. Betul. Banyak contohnya. Ini benar Bu, mohon maaf Bu Ibu ini. Banyak contohnya. Ya. Ini benar ini Ustaz harus sampaikan. Ya. Penelitian terakhir Pak menunjukkan di Indonesia itu perceraian itu hampir 500.000 kasus. 60% itu penyebabnya ekonomi, bukan karena miskin, karena istri lebih kaya daripada suami. Kenapa? Karena sulit diatur. Nah suami mah nggak seneng kalau istrinya nggak sulit diatur, pasti. Nggak begitu Pak, pasti mendidiknya gitu. Ya, usaha belum selesai udah dipotong masih nikah lagi. Pasti bapak berusaha mendidiknya. Tapi istri nentang. Itulah dalam agama nusuz dan hukumnya haram. Gitu. Jadi kalau istri nggak taat sama suami, hukumnya haram, nusuz, dosa. Gitu. Nah, itu Pak pasti Pak. Itu pasti ya. Cuma maksud Ustaz gini Bu. Ini ibu-ibu mohon maaf ya. Ibu-ibu semuanya, karena ibu masuk dipilih oleh Allah, berarti jangan besok minta-minta resign bareng, gitu ya. Kata Ustadz, nanti Ustadz dimarahin nih sama gara-gara Ustadz Ali ceramah kemarin katanya, tiba-tiba banyak yang ngajukan resign gitu ya. Awas ya. Ustadz dia mengatakan begitu. Silahkan bekerja, silahkan, tapi tugas dan kewajiban plus tetap suami harus dihormati. Walaupun gaji ibu lebih gede daripada suami, karena surga ibu ada di telapak kaki suami ibu, gitu ya. Pokoknya surga ibu mah ada di suami, gitu ya. Itu Pak tambahannya ya. Jadi bapak jangan mikir-mikir, nih mau mau kerja, rugi nanti nggak kerja, udahlah nggak usah sekolah kursus aja, jangan begitu Pak. Kuliah mahal nggak apa-apa, tak ujung-ujungnya gendong anak gitu ya, nggak boleh hitung-hitungan, karena bagi kita adalah amal soleh mendidik anak itu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi bisa bertemu. Usah ditunggu sama kereta. Gitu ya, mohon maaf ya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Jarang-jarang saat ini kita ketemu main di sini, untuk alhamdulillah ada agenda 2 hari Ustaz di Hisami Group. Jadi mungkin auditnya akan lebih sering Ustaz kalau misalkan seperti ini ya. Jadi panas di akhir kajian ya. Ini menimbulkan materi-materi kajian berikutnya Ustaz. Jadi materi akan bersambung kayaknya ya. Panasnya di akhir dengan pertanyaan Pak Bayu tadi. Insya Allah pada sesi berikutnya tentang materi yang
penghubung tadi ya, penghubung Iya. tadi Pak Rizal agak sempat celotuk gitu ya, banyak untuk menambahkan cari lagi. Nah, berarti kan ada materi Ustaz terkait Ya. dengan bagaimana mencari lagi ini. Jadi insya Allah nanti Ustaz jangan bosan-bosan Ustaz ke Bekasi. Kalau ada jadwal Jakarta mungkin nanti kita tunggu Ustaz hadir di Siap, kantor. siap. Kita adakan lagi kajian rutin dengan menggunakan Ustaz Inggris selaku pengawas syariah kita. Baik, kalau Ustaz ditunggu kereta harus sampai di stasiun jam 9.07 Ustaz ya, jam 9.07. Insya Allah kita doakan Ustaz selamat sampai tujuan, dimudahkan perjalanannya, diselamatkan sampai dengan bertemu dengan keluarga di Tasik. Baik, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.